Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dari kami berdua dari kelompok 12. Saya Muhammad Azlul Fikri dan teman saya Nabila Lestari Syahadah akan membuat tutorial cara membuat langkah-langkah menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan menggunakan MYOB Accounting. Yang pertama itu langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Sebelum memasuki langkah-langkah dan menyajikan laporan keuangan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana laporan keuangan yang dibutuhkan ketika mengerjakan aplikasi MEOB. Itu ada 8, terdiri dari yang pertama itu general umum atau jurnal umum, yang kedua sales dan receivables jurnal atau jurnal penjualan, yang ketiga purchase dan payable jurnal ya atau jurnal pembelian, yang keempat cash receipt atau jurnal penerimaan kas, yang kelima cash disbursement atau jurnal pengeluaran kas, yang keenam profit and loss itu laporan laba rugi, yang ketujuh standard balance sheet atau neraca, yang kedelapan statement of cash flow atau arus kas. Oke, baik. Kita akan masuk ke tutorial cara membuat langkah-langkah menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan. Yang pertama, kita masuk ke general umum atau jurnal umum. Untuk memasuki data transaksi yang dimasukkan dalam jurnal umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama dulu penerimaan kas selain dari pelanggan dan pemasok. Contoh dari transaksi ini adalah penerimaan setoran modal dari pemilik, penjualan aktiva tetap, perolehan bunga bank, dan perolehan pinjaman dari pihak ketiga. Nah, transaksi ini dicatat dari yang pertama klik menu banking, lalu receive money, lalu isi sesuai data yang diberikan, dan klik record. Nah, yang kedua itu pengeluaran kas untuk biaya operasional. Contoh transaksi ini seperti pembayaran biaya operasional, pembelian aktiva tunai, pembayaran utang selain utang dagang seperti utang biaya. Nah, untuk mencatat transaksi ini dimasukkan dari yang pertama itu klik menu banking, lalu klik spend money, dan isi sesuai data yang diberikan, lalu klik record. Nah, dari contoh kasus di atas, hasil dari memasukkan data transaksi perusahaan menyajikan laporan jurnal umum dapat dilakukan dari mengklik panel reports, lalu klik account, kita pilih header transaction journal. Nah, lalu kita klik customer general umum, lalu akan muncul pop out. Nah, tentukan periode tanggal, lalu display, lalu keluar tampilan jurnal umum. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Yang kedua itu Sales and Receivable Journal atau jurnal penjualan. Untuk memasuki data transaksi yang dimasukkan dalam jurnal penjualan dibagi menjadi dua, yaitu satu intersales. Intersales ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, cash, dan mencatat retur penjualan. Di mana transaksi ini dicatat dengan klik modul sales, lalu klik enter sales, lalu isi data sesuai yang diberikan dari customer, lalu keterangannya, lalu klik record. Lalu yang kedua itu receive payment. Receive payment
Ini merupakan fitur yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang dilakukan secara kredit. Untuk transaksinya dicatat dengan klik modul sales, lalu klik receive payment, lalu isi data sesuai yang diberikan, lalu klik record. Setelah itu, dari contoh kasus yang sales ini, untuk mengetahui laporan penjualannya dengan klik report, lalu klik sales, lalu klik kita cari sales detail, klik, lalu isi data sesuai yang sudah diberikan, lalu klik display. Oke, yang ketiga yaitu purchase dan payable journal atau jurnal pembelian. Untuk memasuki data transaksi yang dimasukkan dalam jurnal penjualan dibagi menjadi dua jenis, yaitu interpurchase. Interpurchase ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit ataupun retro pembelian transaksi. Transaksi ini dicatat dengan mengklik modul purchase, lalu interpurchase. Setelah itu isi data sesuai yang diberikan, lalu klik record. Untuk yang kedua itu ada payables. Payables ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang. Uang dilakukan secara kredit. Transaksi ini dicatat dengan mengklik purchase, lalu klik payables, lalu isi data sesuai yang diberikan, lalu klik record. Selanjutnya dari contoh kasus purchase di atas, setelah itu menyajikan laporan pembelian dengan mengklik report, lalu klik purchase. Setelah itu kita cari purchase detail. Purchase detail ada di header supplier, klik purchase detail, klik 2 kali, isi data sesuai yang diberikan, lalu klik display. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang keempat ada cash receipt, yaitu jurnal penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas dan bank di Mayop dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penerimaan kas dari pembayaran piutang pelanggan. Nah, contoh transaksi ini adalah perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas sisa piutang. Transaksi ini dicatat itu dari klik menu sales, lalu di receipt payment. Itu dia, lalu masukkan data sesuai dengan data yang diberikan, lalu klik record. Oke. Yang kedua, pengembalian pembayaran supplier. Nah, contoh dari transaksi ini adalah perusahaan menerima kembali pembayaran dari supplier dikarenakan perusahaan memperoleh diskon pembelian dari supplier. Transaksi ini dicatat dari yang pertama klik menu purchase. Nah, lalu kita klik purchase register. Lalu returns and debit. Lalu klik receive refund. Nah, dari contoh kasus di atas, dari hasil memasukkan data transaksi perusahaan menyajikan laporan bank dapat dilakukan dari klik panel reports, lalu klik banking, dan klik header transaksi jurnal, lalu klik cash receipt, lalu kita tentukan periode tanggal. Nah, lalu klik display.
Nah, lalu kita keluar tampilan jurnal penerimaan kas. Lalu kita lanjut, yang kelima ada cash disbursements atau jurnal pengeluaran kas. Nah, transaksi pengeluaran kas dan bank di Mayop dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu pengeluaran kas untuk membayar utang ke supplier. Contoh transaksi pembayaran utang. Untuk transaksi ini dimasukkan yang pertama kita klik menu purchase. Lalu kita klik pay bills. Nah, di sini kita masukkan sesuai data yang diberikan. Lalu kita klik record. Oke, yang kedua ada pengeluaran kas untuk membayar pelanggan. Nah, transaksi ini dilakukan jika memang terjadi retur dalam penjualan tunai atau pemberian diskon kepada pelanggan. Nah, untuk mencatat transaksi ini, kita klik menu sales. Oke, kita klik credit and returns. Nah, lalu kita klik pay refund. Nah, dari contoh kasus di atas, hasil dari memasukkan data transaksi perusahaan menyajikan laporan bank dapat dilakukan dari panel reports. Lalu kita klik banking. Lalu kita cari header transaksi jurnal. Lalu kita klik cash disbursements. Lalu kita tentukan periode tanggal. Lalu kita klik display. Lalu keluar tampilan jurnal pengeluaran kas. Oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Nabila. Oke, baik. Yang keenam itu ada profit and loss atau laporan laba rugi. Untuk menyajikan laporan laba rugi dapat diketahui dari langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan klik report, lalu klik indeks pada report yang jendela yang ditampilkan ini, lalu klik account, lalu klik cari profit and loss. Klik profit and loss, klik 2 kali, lalu isi tanggal sesuai yang diberikan, yaitu dengan untuk awalnya itu awal tanggal, lalu tuhnya itu akhir tanggal. Lalu jangan lupa mengisi tahunnya, lalu klik display. Lalu setelah itu akan keluar tampilan laporan laba rugi. Yang ketujuh itu ada standar balance sheet atau laporan neraca. Untuk menyajikan laporan neraca ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan klik report, lalu klik account, lalu klik standar balance sheet. Di header balance sheet, klik standar balance sheet, klik 2 kali, mengisi data sesuai yang sudah diberikan dengan isi tanggal, lalu financial year-nya jangan lupa, lalu klik display. Lalu yang ke-8, yaitu statement of cash flow atau laporan arus kas. Untuk menyajikan laporan arus kas ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan klik panel reports, lalu klik banking, lalu klik header checks and reports, pilih statement of
cash flow, klik 2 kali, isi tanggal sesuai yang diberikan, di mana awalnya itu awal tanggal, tuhnya itu akhir tanggal, dengan jangan lupa finansialnya juga, lalu klik display. Setelah klik display, itu akan keluar tampilan Journal Statement of Cash Flow atau Jurnal Arus Kas. Oke, itu saja dari kelompok kami terkait membuat langkah-langkah menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan Mayop Accounting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.